Banyak di antara kita yang pulang hanya untuk sekedar memamerkan kemenangan. Tapi, sadarkah kita betapa sedikit yang benar-benar pulang untuk menjemput ampunan? Saudaraku, coba aku ingin kamu diam sejenak. Nah, sekarang coba pejamkan matamu dan bayangkan momen ini. Kamu sedang duduk di kursi kendaraan, entah itu bus, kereta, atau mungkin mobil pribadimu. Tubuhmu perlahan bergerak menjauh dari hiruk-pikuk kota yang melelahkan itu, menuju sebuah tempat yang selalu kamu rindu. Rumah. Coba, lihatlah keluar jendela imajinasimu. Bayangkan hamparan sawah yang mulai menguning, pepohonan yang menari-nari ditiup angin sore, dan hirup dalam-dalam aroma tanah basah yang mulai tercium setelah hujan tipis turun. Rasakan getaran di kursimu dan dengarkan detak jantungmu sendiri yang perlahan-lahan mulai melambat. Tapi saudaraku, di tengah perjalanan yang tenang ini, aku ingin bertanya satu hal padamu. Apa sih yang sebenarnya sedang kamu bawa pulang? Coba, raba tas-tas besar di sampingmu itu. Apakah isinya hanya tumpukan bingkisan mewah, pakaian bermerek terbaru, atau mungkin gadget canggih yang sengaja kamu beli supaya kamu terlihat berhasil saat bertemu keluarga nanti? Pernahkah kamu merasa bahwa semakin penuh tas yang kamu tenteng, justru semakin berat beban yang menghimpit dadamu? Kita ini seringkali terlalu sibuk membungkus gengsi dengan kertas kado yang mengkilap. Kita ingin menunjukkan pada dunia kalau kita sudah menang di perantauan. Kita haus dipandang hebat, ingin dipuji, dan ingin sekali dibilang sukses. Tapi saudaraku, coba lihat lebih dekat ke dalam jiwamu sendiri. Di balik semua kemilau oleh-oleh itu, apakah ada sebuah jiwa yang sebenarnya sangat rindu pada kedamaian? Ataukah sebenarnya kamu pulang dengan hati yang masih penuh dengan debu-debu kesombongan, dendam yang belum tuntas, atau luka lama yang sengaja kamu tutup-tutupi rapat-rapat? Warna saudaraku, di perjalanan kali ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Kita seringkali salah mengartikan kata pulang. Kita mengira pulang itu soal jarak tempuh yang jauh. Padahal, pulang adalah soal arah hati. Apakah kamu pulang untuk menjemput ampunan di kaki ibu? Atau sekedar ingin memamerkan kemenangan palsu di depan mata manusia? Mari kita tanyakan kembali pada nurani. Untuk apa sebenarnya kita pulang? Saudaraku, pernah nggak sih kamu merasa kalau tas yang kamu kemas buat pulang itu rasanya jauh lebih berat dari berat aslinya? Bukan, ini tuh bukan soal tumpukan baju baru atau oleh-oleh mahal yang kamu paksakan masuk ke sana. Tapi karena ada beban lain yang diam-diam kamu selipkan di antara lipatan pakaianmu. Beban itu namanya gengsi. Coba rasakan sekarang. Bayangkan kamu lagi berdiri di tengah riuhnya terminal atau stasiun. Di pundakmu memang ada tas yang berat, tapi di dalam kepalamu ada beban yang jauh lebih menyesakan. Kamu merasa kalau pulang nanti kamu harus terlihat jadi orang. Kamu merasa tanganmu nggak boleh kosong saat bersalaman, dan ceritamu nggak boleh terdengar susah saat ditanya kabar. Kita ini sering banget terjebak dalam perlombaan yang nggak pernah ada garis finishnya, ya kan? Kita lelah mengejar standar orang lain hanya untuk memastikan setiap oleh-oleh yang kita bawa bisa membungkam pertanyaan-pertanyaan sinis tetangga. Kita terlalu sibuk nyiapin masker kesuksesan, seolah-olah kepulangan kita itu sebuah panggung sandiwara, bukan tempat untuk beristirahat. Pernah nggak kamu merasa sesak di dada cuma karena mikirin apa kata orang kalau kamu pulang dengan tangan hampa? Lihatlah dirimu, saudaraku. Kita ini seringkali seperti pengelana yang tersesat di bawah awan kelabu ekspektasi. Awan itu tebal sekali, sampai-sampai sinar ketulusan di hati kita nggak bisa menembusnya. Kita jadi lupa kalau di ujung jalan sana, di sebuah rumah sederhana yang atapnya mungkin sudah mulai bocor, ada hati yang sama sekali nggak peduli pada apa yang kamu tenteng di tanganmu. Aku ingin kamu melihat ini. Coba bayangkan wajah ibumu. Apakah beliau pernah memintamu pulang bawa emas berlian?
Ataukah beliau sebenarnya cuma ingin melihat wajahmu yang tenang, tanpa ada bayang-bayang beban di matamu? Kita ini sering banget menghukum diri sendiri dengan tuntutan dunia yang gak ada habisnya. Kita merasa kecil kalau gak bawa materi. Padahal kehadiran kita yang tulus adalah harta paling mewah bagi mereka yang merindukan kita. Mengapa kita begitu tega, membiarkan gengsi mencuri kedamaian kepulangan kita sendiri? Mari kita jujur saudaraku, bukankah sebenarnya kita sudah cukup lelah dengan kerasnya hidup di perantauan? Lantas, kenapa saat ingin pulang ke pelukan keluarga pun, kita masih saja membawa beban topeng yang mencekik leher ini? Letakkan bebannya, pulanglah dengan hati yang ringan. Saudaraku, coba rasakan ini sejenak. Aku ingin kamu membayangkan momen itu kembali di dalam benakmu yang paling dalam. Setelah perjalanan panjang yang menguras habis seluruh tenagamu, akhirnya kamu berdiri tepat di depan pintu rumah masa kecilmu. Kamu mengetuknya dengan sedikit ragu, dan saat pintu tua itu perlahan terbuka, sosok yang selama ini tak pernah putus mendoakanmu muncul dari balik sana. Lihatlah baik-baik, tatap matanya. Saat mata ibu menatapmu, beliau sama sekali tidak melihat ke arah tanganmu. Sungguh, beliau tidak peduli seberapa banyak kantong belanjaan atau oleh-oleh mewah yang kamu renteng saat itu. Pandangannya langsung mengunci binar di matamu. Seolah-olah beliau sedang membaca sebuah buku kehidupan, mencari jawaban atas satu pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah anakku baik-baik saja? Apakah jiwanya masih setulus dulu? Begitupun dengan ayah. Coba ingat lagi saudaraku. Beliau tidak peduli seberapa mewah kendaraan yang kamu parkir di depan rumah halaman. Bagi beliau, semua itu hanyalah benda mati yang suatu saat nanti akan berkarat. Yang beliau rindu, yang sangat beliau nantikan, hanyalah rasa hangat serta ketulusan dalam pelukanmu. Sebuah pelukan yang membuktikan kalau kamu masih pulang sebagai dirimu yang asli, bukan sebagai orang asing yang tertutup judah kesombongan. Saudaraku, sadarkah kita, insight ini mungkin terasa sedikit menyakitkan di hati, namun sebenarnya sangatlah indah. Ini adalah sebuah pengingat keras bagi jiwa kita yang mungkin seringkali tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Kehadiran kita di sana menyadarkan kita bahwa harta yang orang tua kita inginkan bukanlah benda-benda yang bisa dibeli dengan sisa gajimu. Bukan itu. Yang mereka dambakan adalah kesucian budi pekerti kita. Sebuah hati yang mungkin selama ini sempat tertimbun debu-debu kota yang keras, tertutup oleh ego yang semakin meninggi, dan mungkin sedikit dikotori oleh rasa haus akan pengakuan dunia. Mereka hanya ingin kita pulang dengan hati yang bersih. Hati yang masih mengenali siapa dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarganya. Sebab bagi mereka, kamu yang tulus jauh lebih berharga daripada semua materi yang pernah kamu bawa ke rumah itu. Mari kita pulang, menjadi diri kita yang dulu lagi, yang penuh dengan rasa syukur. Saudaraku, coba deh bayangkan sejenak. Kamu sedang dalam perjalanan pulang. Di bagasimu ada tumpukan kardus berisi barang-barang bermerek, oleh-oleh mahal, dan sisa bonus yang kamu kumpulkan setahun penuh. Rasanya, kamu sudah sangat siap untuk menunjukkan pada dunia, terutama pada mereka di kampung halaman, bahwa kamu itu berhasil. Tapi, aku ingin kita melihat sedikit lebih dekat ke dalam cermin di depan kita sekarang. Pernahkah kamu merasa, meskipun mobilmu melaju kencang menuju rumah, tapi jiwamu seolah tertahan di tempat yang sangat jauh? Kita membawa banyak harta di tangan, tapi di dalam dada ada beban yang jauh lebih berat dari semua kardus itu. Ada kerak kesombongan, ada rasa haus akan pujian, dan ada debu-debu ego yang bikin kita merasa lebih tinggi dari orang-orang yang sudah menunggu kita di pelataran rumah. Saudaraku, kita itu seringkali salah mengira. Kita kira pulang itu hanya soal memindahkan raga dari kota ke desa. Padahal, pulang yang sesungguhnya adalah perjalanan mencari harta yang hilang, jauh di dalam diri kita sendiri.
Bayangkan, di dalam jiwamu itu ada sebuah ladang emas. Selama bertahun-tahun di perantauan, ladang itu tertutup semak berduri dan sampah-sampah ambisi. Kita terlalu sibuk menggali tanah orang lain cuma buat cari pengakuan. Sampai kita lupa kalau emas yang sesungguhnya ada di sini, di balik niat yang tulus. Oleh-oleh terbaik yang bisa kamu bawa buat ibu dan ayahmu bukanlah emas yang berkilau di jari atau lembaran uang yang dipamerkan. Bukan itu. Oleh-oleh terbaik adalah hati yang bersih. Coba lihat ke dalam dirimu. Kalau saat sampai di depan pintu rumah orang tuamu nanti, hatimu masih merasa lebih hebat dari mereka, masih merasa gengsi untuk mencium tangan mereka dengan takzim, maka ketahuilah, sejauh apapun kakimu melangkah, kamu sebenarnya belum pernah benar-benar sampai. Kita perlu menggali kembali ladang emas itu sekarang. Ya, di sepanjang perjalanan ini. Buang satu persatu kerikil kesombongan itu. Bakar semak-semak ego yang menghalangi pandanganmu. Karena rumah yang sesungguhnya tidak butuh kekayaanmu. Rumah hanya butuh kehadiranmu yang utuh. Sosok anak yang kembali menjadi kecil dan rendah hati di hadapan mereka. Sebab, harta yang paling dirindukan oleh orang-orang yang mencintaimu bukanlah apa yang ada di tanganmu, melainkan kedamaian yang terpancar dari wajahmu yang telah berdamai dengan Tuhan dan dirimu sendiri. Saudaraku, mari kita mulai mudik batin itu sekarang juga. Sebelum mesin kendaraanmu menyala, biarkan mesin di dalam dadamu itu yang lebih dulu mendingin. Coba perhatikan koper yang kamu jinjing itu. Aku nggak lagi bicara soal pakaian atau barang-barang bermerek yang ingin kamu pamerkan di kampung nanti. Bukan itu. Aku bicara soal koper hatimu. Lihatlah baik-baik. Apakah koper itu terasa sangat berat karena penuh dengan debu kesombongan? Mungkin selama ini kita merasa sudah jadi orang di perantauan. Merasa sudah besar karena jabatan, merasa hebat karena harta. Tapi saudaraku, lepaskanlah semua itu di luar pagar rumah orang tuamu. Sadari, di depan pintu itu, kita hanyalah hamba kecil yang gak punya apa-apa di hadapan Sang Pencipta. Datanglah dengan tangan terbuka, bukan dengan dada yang dibusungkan. Nah, sekarang aku ingin kamu merogoh saku hatimu. Cari sebuah oleh-oleh yang jauh lebih berharga dari perhiasan manapun. Selembar maaf yang tulus. Siapkan kata maaf itu sebagai buah tangan utama, bahkan untuk luka-luka lama yang mungkin belum sempat mengering. Mungkin ada kata-kata ayah yang dulu sempat melukaimu, atau sikap ibu yang pernah membuatmu kecewa. Biarkan semua itu luruh. Bayangkan saat kamu bersimpuh di kaki mereka. Bukan hanya tanganmu yang bersentuhan, tapi jiwamu yang saling memeluk. Berikan mereka kedamaian, bukan sisa-sisa amarah yang kamu bawa jauh-jauh dari kota. Lalu yang ketiga, saudaraku, aku ingin kita membuat sebuah janji yang sederhana, tapi berat. Berjanjilah untuk hadir 100%. Matikan layar ponselmu, nyalakan batinmu. Jangan sampai kamu berada di satu meja makan dengan mereka, tapi matamu terus menatap cahaya biru di genggamanmu. Jangan biarkan gawai itu mencuri momen berharga yang mungkin tak akan terulang lagi. Tataplah kerutan di wajah ibu, perhatikan gemetar di tangan ayah. Rasakan kehadiran mereka dengan seluruh jiwamu. Bawalah dirimu pulang sebagai seorang hamba yang bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mencintai, bukan sebagai pemenang duniawi yang sibuk memamerkan kekuasaan yang fana. Pulanglah dengan hati yang bersih. Karena hanya hati yang bersihlah yang bisa merasakan hangatnya sebuah pelukan yang sesungguhnya. Saudaraku, coba pikirkan sebentar. Pada akhirnya, sejauh apapun langkah kaki kita mengejar dunia, sejauh apapun kita merantau cuma buat menaklukkan ego, tujuan akhir kita itu sebenarnya tetap sama kan? Yaitu kedamaian. Sekarang, aku ingin kamu bayangkan. Bayangkan saat ini kamu lagi duduk santai di teras rumah tua itu. Rasakan angin sore yang mengusap wajahmu pelan-pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa kecil yang rasanya masih sangat murni. Di sana,
Gak ada lagi bising klakson kota. Gak ada lagi tuntutan melelahkan untuk menjadi siapa-siapa. Di sini, di tempat ini, kamu benar-benar jadi diri kamu sendiri. Cuma seorang hamba yang akhirnya bisa beristirahat. Pernah gak sih kamu merasa kalau selama ini kita itu lelah bukan karena perjalanan fisiknya, tapi karena beban yang kita paksakan masuk ke dalam hati kita sendiri? Ya, kita memikul gengsi, kita menggendong keinginan untuk pamer, kita menyeret-nyeret rasa ingin diakui. Berat sekali rasanya kan? Maka di detik ini juga, aku ingin kamu melepaskan itu semua. Biarkan semuanya jatuh. Pulanglah dengan hati yang ringan, saudaraku. Biarlah rumah kayu yang sederhana itu, atau ubin tua yang dingin di kampung halamanmu menjadi saksi bahwa yang kembali hari ini bukan cuma raga yang dibungkus pakaian mahal atau tangan yang menjinjing segunung harta. Bukan itu. Tapi yang kembali adalah jiwa yang sudah menemukan jalan pulang menuju fitrahnya yang suci. Jiwa yang sudah teramat lelah dengan segala kepalsuan dunia ini. Coba, lihat ke dalam dirimu sedikit lebih dalam lagi. Kita ini pembawa damai, saudaraku, bukan pembawa pamer. Karena sejatinya, kebahagiaan itu nggak butuh penonton, dan kedamaian sama sekali nggak butuh pengakuan dari siapapun. Coba rasakan, betapa indahnya saat kita bisa memeluk orang-orang tercinta, tanpa ada lagi sekat kesombongan di dada kita. Betapa nikmatnya pas kita bisa duduk melingkar, makan apa adanya, dan bercerita tanpa ada sedikit pun rasa ingin dipuji. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, bukan saat dunia tunduk padamu, tapi saat hatimu berhasil menundukkan ambisi duniamu. Mari kita pulang dengan cinta, saudaraku. Mari kembali dengan jiwa yang benar-benar baru. Karena sejatinya, rumah yang paling indah itu bukanlah yang megah bangunannya, melainkan hati yang bersih, hati yang di dalamnya cuma ada rasa syukur dan rasa ridho kepada Sang Pencipta.